Sempet ada yang tanya nih, teman-teman tadris bahasa Inggris. Tadris bahasa Inggris itu jurusan pendidikan bahasa Inggris, cuma karena kita itu IAIN, nama kampusnya IAIN Jember, sekarang udah berubah jadi UNHAS Jember, itu tadris bahasa Inggris yang artinya pendidikan bahasa Inggris. Nah, mereka tuh ada yang tanya, Pak, gimana sih caranya biar aku bisa mengejar ketertinggalanku di kuliah gitu, kayak khususnya aku nih yang di bahasa Inggris gitu kan. Dia bilang gitu, soalnya gimana ya mbak ya, di kelas itu kan anak-anak kayak ngomongnya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa gitu loh. Terus aku kapan gitu bisa punya environment atau punya lingkungan yang bisa ngobrol bahasa Inggris, terus aku juga bisa improve my skill in English, dia tanya gitu. Terus, nah aku coba jawab ke dia, ya memang satu-satunya cara adalah kamu menemukan atau menciptakan environment itu sendiri, yaitu lingkungan yang mendukung supaya kamu bisa latihan bahasa Inggris, bisa terus meningkatkan skill bahasa Inggris kamu, your speaking skill, listening skill, and also your apa ya lagi ya, listening, speaking, listening, terus writing juga, karena kan kamu basicnya kan akademik gitu kan, kita orang akademik, jadi kayak memang writing juga we need it gitu untuk kepentingan kuliah. Nah terus dia bilang lagi, tapi gimana ya mbak ya, susah loh cari lingkungan yang bisa mendukung untuk aku bisa apa namanya belajar bahasa Inggris, dia bilang gitu. Jangan menyerah gitu aku. Kalau susah ya cari lagi, berarti memang belum waktunya kamu menemukan, berarti ya harus tetap cari gitu aku. Karena itu urgent gitu, urgent untuk kamu bisa menemukan sebuah lingkungan di mana kamu bisa meningkatkan bahasa Inggris kamu, aku gitu. Cuma yang perlu di setting di mindset kita adalah speaking itu, uh, ngomong bahasa Inggris ya kan, adalah satu hal yang apa ya, gimana ya ngomongnya, kayak kita ngomong untuk fungsinya untuk mengkomunikasikan sesuatu, mengkomunikasikan pikiran kita, mengkomunikasikan berita, mengkomunikasikan feeling kita. Yang perlu disetting adalah itu. Jadi kayak ngomong bahasa Inggris like, oh my god, you can use whatever languages, apapun language-nya, adalah untuk menyampaikan komunikasi, aku gitu aja. Pertama harus itu yang kamu setting di pikiran kamu, so sehingga urusan malu nggak malu itu nggak akan jadi isu di kepala kamu, nggak akan jadi masalah buat kamu gitu. Karena for you, berbicara bahasa apapun itu yang terpenting adalah partner kita, partner ngobrol kita itu paham gitu, paham dengan apa yang kamu omongkan, yang penting kan itu, aku gitu. Nah, terus caranya tuh kalau aku sendiri sih waktu aku kuliah S1, sekarang aku udah lulus 2 tahun yang lalu ya. Waktu aku kuliah S1 semester 1 aku juga berpikir seperti itu, kayak teman aku tadi tingkatku yang tanya itu, "Aduh gimana ya bahasa Inggrisku jelek." Gitu kan. Aku jurusan bahasa Inggris kan. Aku jurusan bahasa Inggris, tapi aku masih belum bisa ngomong bahasa Inggris like today. I cannot speak with English waktu itu kan. Terus aku mikir, terus juga aku cari teman-teman yang sepemikiran kayak aku gitu kan, ngajak dia, gimana ya aku biar punya lingkungan yang bisa mendukung aku untuk aku bisa meningkatkan skill bahasa Inggrisku nih, khususnya di speaking gitu aku. Soalnya kan aku jurusan bahasa Inggris nih, tapi aku sampai sekarang masih belum bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, waktu itu aku akhirnya menemukan sebuah komunitas, bukan sih, itu UKM, unit kegiatan mahasiswa, itu internal activity for student university. Terus I join that kind of community atau organisasi itu, kayak organisasi ya nyebutnya ya. Jadi aku ikut organisasi itu, terus aku ketemu dengan waktu itu dia masih menjabat jadi
ketuanya ya, jadi ketuanya di situ namanya ISIS sih, ISIS Institute of Culture and Islamic Studies, ICIS tulisnya. Nah, si ketuanya ini aku deketin karena aku pengen belajar sama dia. Dia itu kebetulan memang dia di divisi bahasa Inggris. Di sana kan banyak divisi-divisinya tuh, ISIS. Ada divisi bahasa Inggris, divisi bahasa Arab, divisi tilawah, divisi tilawah, tahfidz, kaligrafi, sama divisi fahmil. Nah, aku ambil yang divisi bahasa Inggris, terus dia juga bahasa Inggris, terus aku konsultasi gitu, sharing-sharing. Dia kan cowok gitu, aku panggil kak, kak gimana ya supaya aku bisa meningkatkan skill bahasa Inggris aku gitu, karena susah banget aku untuk belajar bahasa Inggris di kelas gitu, yang ada malah diketawain, dan it's so funny for me karena kelas aku kan kelas jurusan bahasa Inggris, terus pas kita ngobrol ada yang ngobrol pakai bahasa Inggris itu malah diketawain, malah kayak dijejein. Alah, apaan sih lu, apaan sih, come on, you know kan bagaimana hancurnya pola pikirnya teman-teman jurusan bahasa Inggris waktu itu, jelek banget, buruk banget. Nah, terus si kakak seniorku ini bilang, kalau gitu kamu yang harus menciptakan lingkungan berbahasa Inggris di jurusan kamu. Dia bilang gitu. Wah, gimana caranya, aku bilang gitu, karena aku nggak pernah tuh kayak aku yang bikin ide besar gitu kan untuk orang banyak, yang kayak bikin perubahan gitulah ya. Jadi gambarannya kan gitu, terus aku mikir susah nih gitu kan. Nah, terus entah gimana ceritanya, terus tiba-tiba aku kayak punya kekuatan mendekatkan diri kepada dosen dosen yang paling berkuasa. Jadi dosen yang paling berkuasa di jurusan aku ya of course ketua prodi kan, ketua program studi bahasa Inggris. Nah, terus aku kan juga ikut di HMPS. Nah, aku lewat HMPS itu kan, lewat HMPS himpunan mahasiswa program studi, aku jadi pengurus juga di sana. Terus ya, kemudian kalau teman-teman mau ngadakan acara-acara gitu kan harus ke dosen. Nah, disitulah aku menggunakan kesempatan itu gitu. Aku pengen deketin dosen aku pengen ngomong ke dosen aku apa yang menjadi unek-unek aku gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk seperti yang ketua organisasiku bilang itu, kamu harus bikin perubahan something big gitu yang sekiranya bisa menciptakan perubahan besar untuk jurusan kamu, sehingga di jurusan kamu itu bisa tercipta yang namanya lingkungan berbahasa Inggris gitu. Aku belum kepikiran, gimana ya, aku nggak ngerti gitu, maksudnya gimana sih gitu, gimana caranya, I don't know gitu. Aku nggak punya pengalaman kayak IO ya, event organizer gitu, aku nggak ngerti kayak kepanitiaan itu apa gitu, I don't know. Tapi yang aku lakukan dan yang aku tahu, aku tuh ngerasa itu unek-unekku gitu loh. Aku merasa ini keresahan gitu banyak orang di sini sebagai jurusan bahasa Inggris, tapi teman-teman malah pola pikirnya kayak orang kampungan gitu, kayak ngapain sih ngomong pakai bahasa Inggris, itu salah coy. Apa sih bener kayak gitu loh ya, pikirnya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Terus aku deketin dosen aku kan. Nah, uh, dan aku akhirnya bisa deket sama dosen aku. Terus dosen aku bilang, Mun, kamu kamu punya ini, kamu punya skill di ini ya ternyata, Mun, di apa deh, kayak kepanitiaan, kamu punya skill di leadership yang bagus katanya gitu, tinggal kamu olah lagi. What? Terus I don't think so, aku gitu, enggak deh kayaknya, soalnya aku tuh penakut sekali gitu, ketemu sama orang tuh aku takut banget gitu, I don't know gitu. Nah, tapi aku punya keresahan gitu, kalau aku punya keresahan aku tuh kayak pengen ngomong gitu ke orang, I don't like this gitu, aku nggak suka yang ini, aku sukanya yang kayak begini gitu. Nah, terus kata dosen aku selanjutnya, gimana kalau misalnya kamu sama teman-teman HMPS kamu bikin acara itu tuh kayak prodi sebelah tuh prodi bahasa Arab, mereka waktu itu ngadakan acara muhayyam nggak ya kalau nggak salah. Muhayyam itu artinya camping. Jadi mereka ngadakan camping, terus ngobrolnya setiap hari itu pakai bahasa Arab, terus pelajarannya bahasa Arab setiap hari dan setiap malam. Ya kayak namanya tuh Arabic Camp ya. Terus
kata dosenku bikin aja English camp gitu. Oh iya ya, bener juga nih gitu. Terus akhirnya aku sama temen bikin English camp. Nah waktu itu ketuanya namanya temanku Didi, satu kelas, namanya Didi, cewek. Tapi terus dia tuh kayak punya masalah mental atau masalah pribadi, I don't know. Terus dia kayak marah-marah nggak jelas, kayak punya masalah di luar, dia bawa-bawa ke kepanitiaan. Terus akhirnya teman-teman nggak suka sama dia. Terus dia kayak malah fighting tuh, kayak berantem gitu sama beberapa teman-teman kepanitiaannya. Terus dia baper, terus dia keluar dari kepanitiaan, dia mengundurkan diri dari kepanitiaan, dari ketua panitia. Akhirnya bingung tuh, siapa nih yang jadi ketua panitia. Terus dosen aku itu ya, beliau namanya Pak Asari. Terus dosen aku bilang gini, yaudah deh Mun, kamu aja yang jadi ketua panitia. Pak Sari janji nanti kamu kalau habis jadi panitia itu Pak Sari akan kasih kamu nilai A untuk mata kuliahnya Pak Sari. What? Aku mikir, wah ya boleh juga sih, why not gitu. Terus aku coba jadi ketua panitia. Ya waktu itu buruk sekali sih menurut aku, karena aku nggak bisa mimpin sebenarnya. Menurut aku waktu itu buruk sekali memimpin orang lain. Jangankan memimpin orang lain ya, untuk memahami diri sendiri, kemampuanku mengenali kemampuan diri sendiri aja aku nggak bisa, mengenali kelebihan dan kekuranganku aja aku nggak bisa waktu itu. Terus harus memimpin orang lain gitu. Tapi ya why not lah, aku coba. Terus ya aku ajak teman-temanku yang mereka di kepanitiaan itu, di bagian apa ya namanya, protokoler ya, bagian yang bikin konsep acaranya. Ajak mereka untuk diskusi, ini konsep acara campnya kayak gimana ya, soalnya aku nggak punya pengalaman di kayak begini gitu. Aku bukan anak pondok, nah sedangkan mereka tuh anak pondok kan, jadi mereka ngerti ya. Nah yang namanya English camp tuh kayak gimana, karena anak-anak pondok tuh sering ngadain English camp gitu loh, kayak Pondok Gontor, Pondok Nurul Jadid, Probolinggo, itu kan pondok-pondokan yang pondok-pondok pesantren yang modern gitu loh. Jadi ada acara-acara camp bahasa Inggrisnya begitu. Terus aku minta mereka, ya udah kalian bikin aja dah konsepnya yang kayak yang kalian tahu gitu. Soalnya aku juga sendiri juga nggak ngerti gimana ya konsepnya gitu kan. Nah, habis mereka bikin, terus berdirilah selama 8 hari, berlangsung 8 hari English camp tahun 2017. Ya, tahun 2017 waktu itu sekarang. Ya, jadi udah ada tahun 2017, dan oh my god, there were so many dramatic moments, banyak drama-drama yang terjadi saat itu. Kayak satu panitia dan yang lainnya berantem, cekcok gitu tuh, saling iri-irian. Terus ada peserta yang curang, jadi kayak peserta tuh ada yang pulang ke rumah nggak ikut sama sekali gitu loh. Terus ada peserta yang nggak mengikuti jadwal dengan baik kayak gitu-gitu, dan katanya ada yang bilang kayak ketua panitianya juga kurang tegas. Dan aku ngerasa sih memang iya gitu, gimana, soalnya aku nggak pernah jadi ketua panitia dalam kepanitiaan apapun gitu. Ya emang aku ngerasa kayak aku nggak bisa marah gitu kok. Ya aku marah, tapi gimana caranya marah, aku masih mikir loh kayak gitu. Kayak aku mikir gimana ya caranya marah. Jangan, kalau aku masih mikir mau marah nanti kalau aku marah terus mereka baper, terus mereka ninggalin aku, terus gimana, aku mikir gitu. Terus gimana gitu, susah banget kan gitu. Nah terus akhirnya ya bodo amat lah orang-orang mau ngomong apa ke aku gitu, yang penting aku cuma mau, akhirnya aku fokus ke peserta-peserta yang mau ngikutin rule-nya aja gitu. Oke lah, fokus aja sama orang-orang yang pengen, yang niat gitu. Yang nggak niat biarin aja, aku gitu aja akhirnya kan. Terus berlangsung, terus ternyata pas di akhir-akhir acara itu kan ada tuh namanya panitia, apa ya namanya, penganugerahan kepada panitia terbaik, tersabar, paling jutek atau paling jahat. Nah waktu itu aku dapet apa dan namanya, jadi panitia terbaik dan tersabar. Gila tuh teman-teman panitia yang lain tuh, wah aku jadi panitia terbaik gitu. Terus maju di podium gitu kan, apa sih, stage, naik di panggung. Terus kayak dikasih apa itu, kayak gini-gini tuh loh, bukan selendang, kayak tulisan panitia terbaik gitu. Nggak dapat hadiah, cuma dapat pengakuan gitu dong. Terus di foto-foto, dan
Sampai sekarang aku juga masih belum dapat fotonya ya. Itu yang nyimpen tuh temanku sih, teman satu kelasku dulu. Terus aku udah minta kemarin, dia katanya masih mau ngecek filenya. Sampai sekarang aku lupa lagi mau minta filenya. Pokoknya aku harus dapet karena itu kenang-kenangan terlucu gitu, terlucu banget gitu. Jadi kan pas maju, terus aku malah banyak yang teman-teman tuh banyak yang cie-ciein, kayak yang Muna, apaan sih Mun, kayak gitu. Jadi kayak lucu banget, ngapain lah pakai warna terbaik gitu. Itu temen-temen yang bukan panitia sih, yang gitu, teman-teman dekatku sendiri gitu kan, kayak aneh gitu kan, teman-teman yang udah ngerti aku gimana gitu karakternya. Kan aku sebenarnya konyol gitu orangnya, aku nggak ngerti kayak begitu-begituan gitu. Terus habis itu juga ada acara penutupannya itu kan ada kayak itu kan seremoni gitulah ya kalau penutupannya. Nah itu kayak kita nari-nari, joget-joget gitu, dan panitia tuh bikin penampilan nari-nari juga. Terus aku ikut itu, ngedance waktu itu, dance India lah, Indiaan gitu. Gila, aku malu tau, panitia gitu loh, kayak nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali, harus joget-joget di depan peserta ya. Di sisi lain sih aku mikir oh ya nggak apa-apa juga sih, karena ini juga buat happy gitu, having fun, karena habis masa-masa sulit gitu kan selama kepanitiaan, ya buat have fun aja, joget-joget ya begitu. Terus ya itu habis joget-joget terus penganugerahan panitia terbaik, oh my god, ternyata aku. Gila tuh teman-teman. Ya itu baiknya temanku yang di protokoler tuh, yaitu dia bikin sesuatu yang unik kayak gitu. Walaupun sebenarnya sempet cekcok juga sama aku waktu di kepanitiaan berlangsung waktu itu, karena aku nggak suka dia tanpa koordinasi terus merubah konsep, dan yang dikabarin tuh cuma segelintir orang gitu, segelintir panitia. Sebenarnya kan kalau konsep berubah ya seharusnya semua panitia harus tahu, tapi itu malah cuma 1-2 orang panitia yang tahu. Bego banget pikirku ya waktu itu. Aduh, I'm so sorry. Ya aku ingat itu 2 orang temanku di protokoler itu, dan sekarang jadi teman baik, malah jadi teman sangat baik sama aku. Udah lulus tapi tetap jadi teman baik, udah klop banget. Ya namanya juga orang berproses ya kan, pasti ada bertengkarnya kayak begitu. Nah terus bikin acara terus selesai. Nah terus itu tuh benar-benar bisa berpengaruh loh ternyata. Jadi kan English Camp-nya itu kan mereka harus teman-teman semuanya harus ngomong pakai bahasa Inggris tuh. Kalau misalnya nggak ngomong pakai bahasa Inggris akan kena hukuman. Jadi hukumannya tuh kayak yang malu-maluin gitu. Lu harus ngomong di depan situ tuh, di depan gedung situ gitu kan, gedung perkuliahan. Pas banyak orang lewat terus kamu harus ngomong pakai bahasa Inggris, atau kamu pidato pakai bahasa Inggris, atau kamu bikin storytelling in front of I mean like in the road gitu, di jalan gitu. Dan itu setelah acara itu efeknya bagus, teman-teman udah terbiasa gitu loh ngomong pakai bahasa Inggris. Hey guys, where you go, kayak gitu lah. Where will you go? Walaupun grammarnya grammar amburadul, dan aksennya masih aksen lokal, aksen Madura, aksen Jawa. Jadi kayak kalau orang Jawa, kalau yang teman yang bahasa aslinya Madura tuh mereka ngomongnya kayak gini. Oh, where will you go? Come on with me. Kayak gitu. Jadi kayak, oh let's go guys, oh let's eat, I want to eat, come on. Terus kalau yang Jawa tuh kayak gini, oh I don't know where will you go, oh okay. Kayak gitu. Funny things for me gitu. Ya nggak apa-apa ya, aku ya nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman mau aja ngomong bahasa Inggris aku gitu. Nah disitulah itu yang itu perubahan yang bisa aku sumbangkan bareng teman-temanku satu angkatan. Aku respect banget, I'm so glad ke teman-temanku satu angkatan. Semoga kalian jadi orang-orang sukses semuanya, amin. Karena kita berjuang bareng gitu kan untuk menciptakan environment, dan sampai sekarang English Camp terus ada gitu, dan yang menjadi pioneer adalah aku dan teman-temanku yang satu angkatan.
Nah terus yang kedua, aku menciptakan juga menciptakan komunitas, bangun komunitas belajar bahasa Inggris gratis untuk orang-orang dewasa se-Jember. Nah, aku bangun itu sama temanku namanya Iqbal. Itu tahun 2017 juga. Jadi 2017 itu emang benar-benar aku kerja keras untuk aku menciptakan, padahal tuh gini ya, lucu. Aku tuh pengen bisa bahasa Inggris, menciptakan lingkungan yang terbiasa ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Bisa-bisanya aku bikin itu besar-besaran gitu loh, bukan cuma aku sendiri yang ngerasain tapi orang lain kayak gitu. Nah, so funny. Yang kedua ini kan namanya Great English Corner. Waktu itu sih idenya Iqbal itu dia bilang gini, aku pengen ngadain ini belajar bahasa Inggris, ayo. Aku gitu, oh iya, oh my god, iya, aku juga ada kepikiran begitu, aku gitu. Yaudah kita bikin komunitas aja, namanya apa ya? Terus kita mikir, oh oke, namanya Great English Corner, namanya gitu. Terus awalnya kita cuma online doang, jadi kita share pamflet gitu, pengumuman di Facebook, di WhatsApp, di waktu itu ada WhatsApp nggak sih? Oh iya, ada WhatsApp, udah mulai ada WhatsApp 2017. Terus siapapun yang pengen belajar bahasa Inggris gratis, yuk gabung di grup WhatsApp online kami gitu, Great English Corner. Terus bikinlah di situ kita bahas-bahas grammar, terus tips-tips speaking gitu. Gantian aku sama Iqbal yang jadi pematerinya, dan itu dijadwalkan setiap hari Sabtu apa setiap hari Minggu gitu kalau nggak salah, seminggu 2 kali. Gantian aku sama Iqbal. Nah, habis itu mikir lagi, gimana nih, ini udah semakin banyak loh yang tertarik ikut, terus banyak juga gitu anak-anak Jember dari kampus-kampus yang ada di Jember itu ikut di grup WhatsApp kita. Yaudah kita adain offline gitu. Oke, offline karena kita nggak punya tempat, terus kita ya ngampar tikar gitu kan, akhirnya di depan kampus UNED waktu itu, di UNED, di depan gedung, aku lupa namanya gedungnya apa, pokoknya pindah-pindah, kadang di gedung apa ya namanya tuh, gedung teater, terus kadang di depan parkiran gedung Cidas, kadang di depan gedung parkiran di depan gedung kantor akademik pusat kalau nggak salah. Ngampar tikar, terus kita we learn dengan fun, terus belajar kayak kita tetap bawa papan tulis kecil gitu, biasanya Iqbal yang bawa, soalnya aku kan nggak punya. Terus gitu kita belajar, yang jadi tutornya aku sama Iqbal gantian, selalu seperti itu. Nah di situ banyak teman-teman yang bilang, wah thank you Moon, thank you Bal, kalian berdua udah mau ngasih ilmu yang secara gratis kayak gini buat kita. Terus kita juga bisa latihan bahasa Inggris, kita bisa ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Mereka merasa terinspirasi ya dengan cara yang aku lakukan sama Iqbal itu. Ya walaupun juga banyak yang nyinyir kayak, ngapain bikin kayak begituan, mending kursus aja di Pare gitu. Ya mereka bandingin dengan Pare, ya jauh coy, namanya Pare kan memang tempat kursus gitu. Kalau aku sama temen kan ya we just like gimana ya, kita punya tujuannya sama tapi kita nggak punya duit untuk kursus, ya udah kita bikin aja kursus sendiri gitu tapi gratis begitu. Dan itu berlangsung selama 2 tahun, 2017 sampai 2018 akhir. Terus abis itu karena si Iqbal sibuk dengan, dia waktu itu kerja di lembaga khususnya orang lain gitu, dan aku sibuk di organisasi yang lain, dan ya udah we are off, kita mengakhiri itu juga. Dan member-member yang lain juga sudah banyak yang lulus gitu kan, lulus kuliah, dan teman-teman ada yang nggak kuliah sih, kerja kan waktu itu, ada yang pindah kerja gitu, ada yang pindah tempat kerja maksudku, terus ada yang nikah, pindah luar kota kayak gitu. Terus ya udahlah, kita selesai sampai sini aja gitu, kayak orang pacaran. Terus itu yang kedua, Great English Corner namanya. Terus yang ketiga, aku juga aktif di ISIS itu. Aku sama senior aku itu berjuang banget waktu itu menciptakan sistem yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. Gimana ya caranya gitu, sistem yang bagus untuk divisi bahasa Inggris supaya teman-teman tuh
betah belajar bahasa Inggris di ISIS dan mereka bisa dapat ilmu yang banyak gitu. Mataku merah. Ilmu yang banyak, bahasa Inggrisnya lancar gitu. Ya udah, kita bikin sistem, terus bikin buku juga. Tapi yang bikin buku sih tutorku itu, bukan aku. Terus aku juga jadi tutor di sana, kayak gitu. Jadi itulah caraku. Padahal dari keresahan pribadi ya, aku pengen aku bisa menemukan environment atau lingkungan yang bisa mendukung aku bahasa Inggris. Aku malah bikin komunitas, bikin English camp, terus bikin sistem belajar bahasa Inggris di sebuah organisasi. Sampai segitunya gitu loh yang aku lakukan. Oh my god. Tapi ya aku bersyukur, aku juga bisa latihan leadership, bisa latihan organizing gitu-gitu. So itu teman-teman jawabanku. Ciptakanlah environment kamu sendiri. Ya nggak harus sebesar yang kayak aku dan teman-temanku lakukan, harus bikin list camp, enggak juga. Tapi kamu bisa belajar otodidak. Next time I will share you about how the way we learn otodidak bahasa Inggris. Okay? Bye bye. Semoga bermanfaat.